Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya terus menerus melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan sejauh itu pula marilah kita bersyukur kepada Allah dengan tak henti-hentinya pula. Sebagaimana Allah tak henti-hentinya pula memberikan nikmatnya kepada kita, demikian kita pula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus sepanjang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita tersebut. Sungguhnya nikmat Allah itu tidak ada yang sepele, tidak ada yang remeh. Semua nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu begitu agung, begitu besar. Hanya saja seringkali manusia itu kurang mensyukuri atau bahkan kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, kepada karib kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali meneruskan pembacaan kitab apa ini kita Pak yang kita pelajari? Judulnya Al-Usul Ats-Tsalatsa apa Salasatul Usul? Judul yang kita pelajari ada Salasatul Usul. Ya, mirip ya dua buku itu dengan penulis yang sama namun buku yang berbeda. Yang kita baca ini adalah buku Salasatul Usul. Ya. Atau biasanya diterjemahkan 3 pokok atau 3 landasan dalam agama. Ya. Telah sampai alhamdulillah pembacaan buku kita ini pada muqaddimah yang kedua. Ya, baru muqaddimah ini, Bu. Belum masuk kepada isinya. Ya. Muqaddimah yang beliau tulis itu ada 3 muqaddimah. Alhamdulillah kita selesai dari muqaddimah yang pertama. Mulai dari awal tulisan beliau Bismillahirrahmanirrahim sampai nukilan Imam Bukhari, babun atau babul ilmi qoblal qaulul amal. Selesai penukilan dari Imam Bukhari tersebut itulah muqaddimah yang pertama. Sekarang kita masuk ke muqaddimah yang kedua, pendahuluan yang beliau buat yang nomor 2. Sebelum kita bahas, maka kita baca dulu muqaddimahnya. Ya qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis
Semoga Allah merahmati beliau. Penulisnya siapa namanya Bapak? Penulis buku kita Syekh siapa? Ada tidak? Nggak ada ya di bukunya ya? Ada penulisnya? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, i'lam. Ya, jadi nanti bapak-bapak ini kitabnya sudah disiapkan dan anak-anak ya sudah ada. Kalau belum ada harokatnya silahkan diberi harokat. Kalau belum ada terjemahnya silahkan diberi terjemahnya. Kemudian apabila ada poin-poin penting silahkan ditulis di sekitar bukunya yang ada lembaran kosong ya. Jadi di atas itu ada anak-anak ya SMP ya. Anak-anak SMP ada di atas ya. Nanti ditulis ya. Anak-anak juga belajar. Ya, harokatnya, terjemahnya sama pelajaran-pelajaran penting, poin-poin pentingnya ya nak ya. Di di lembaran yang kosong. Dan biasanya kitab ini bapak-bapak yang dirahmati Allah biasanya dihafal. Kalau di pesantren-pesantren para santri itu menghafal kitab ini. Ya. Karena pendek tulisan ringkas kitabnya juga. Baik, kita mulai. I'lam rahimakallahu. I'lam, ketahuilah. Rahimakallahu, semoga Allah merahmatimu. Annahu, bahwasannya yajibu, wajib, ala kulli muslimin, bagi setiap muslim, wa muslimatin, dan muslimah, ta'allumu, mempelajari, salasi, 3, hadhihi, ini, al-masaili, permasalahan-permasalahan. Jadi beliau mengatakan wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari 3 permasalahan ini. Ya, sebelumnya ada 4 hal pada muqaddimah atau pertama. Sekarang ada 3 hal lagi pada muqaddimah kedua. Apa saja 3 tersebut? Selain mempelajari, apa juga yang harus kita lakukan? Wal amalu, dan beramal, bihinna, dengannya, dengan 3 hal tadi. Wajib mempelajarinya, wajib kita mengamalkannya. Ada 2 yang diminta dalam muqaddimah ini. Bagi setiap mukallaf, bagi setiap orang yang sudah akil dan baligh, wajib mempelajari dan mengamalkan 3 hal yang beliau akan sebutkan. Yang pertama, apa dari 3 hal tersebut? Al-ula, yang pertama, annallaha, bahwasanya Allah, khalaqana, menciptakan kita, wa razaqana, dan memberi rizki kepada kita, walam, dan tidak, yatrukna, membiarkan kita, hamala, begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan, bal, tetapi, arsala, dia mengutus, ilaina, kepada kita, rasul, seorang rasul. Faman, maka barang siapa, atau ahu, yang mentaatinya, dakhalal jannata, masuk surga. Waman asahu, dan barang siapa mendurhakainya, dakhalan naro, maka akan masuk neraka. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya apa? Perkataan beliau ini. Nah, beliau sangat komitmen ya,
ketika membuat atau menyatakan suatu permasalahan, beliau iringi dengan dalilnya. Wad dalilu, dan dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah yang maha tinggi, inna, sesungguhnya aku, kata Allah, arsalna, aku utus, ilaikum, kepada kalian, rasulan, seorang rasul, syahidan alaikum, sebagai saksi bagi kalian, kama, sebagaimana, arsalna, aku utus, ila fir'auna, kepada Fir'aun, rasula, juga seorang rasul. Kata Allah, aku utus kepada kalian, yaitu kita ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul, rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Allah, aku utus juga kepada Fir'aun rasul juga. Fa'asa, maka durhaka Fir'aun ar-rasula, kepada sang rasul itu. Fa'akhadna, maka aku hukum, aku azab, kata Allah. Fa'akhadnahu, aku azab dia, aku hukum dia, akhdhaw wabila, dengan hukuman yang sangat keras. Ya. Itu poin yang pertama yang wajib kita ketahui dan wajib kita amalkan. Yaitu poinnya apa, Bapak-bapak? Allah menciptakan kita, Allah memberi rizki kita. Surat apa itu? Anak-anak, ada yang ingat? Surat Juz 29 ini. Surat apa ya? Sebentar. Hasan, bagus, Pak. Ada yang hafal? Kadang-kadang kita kurang kebayang ya. Akhadnahu wabila. Sebentar saya cari di Al-Quran. Nah ini dia. Surat Al-Muzammil ya. Ayat dari ayat 15 dan 16. Al-Muzammil juz 29. Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil ayat berapa tadi? 15 dan 16. Itu poin yang pertama. Allah menciptakan kita, Allah memberi rizki kita. Ketika Allah berikan rizki, Allah ciptakan, apakah Allah subhanahu wa ta'ala biarkan kita berbuat semaunya? Tidak. Tetapi Allah utus Rasul. Allah utus Rasul yang taat kepada Rasul itu masuk ke dalam surga, yang durhaka terhadap Rasul itu masuk neraka. Dalilnya surat Al-Muzammil ayat 15 dan 16. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, as-saniyatu, yang kedua yang wajib kita pelajari dan kita amalkan adalah annallaha, sesungguhnya Allah, la yarda, tidak ridha, an yushraka, untuk disekutukan, ma'ahu, bersamanya, ahadun, dengan siapapun, fi ibadatihi, dalam beribadah kepadanya. La malakun muqarrabun, tidak malaikat yang didekatkan, wala nabiyyun mursalun, dan juga nabi yang diutus. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillahi, sungguhnya masjid-masjid itu untuk Allah, fala tad'u, janganlah engkau berdoa, ma'allahi, bersama Allah, ahada, dengan siapapun. Ini surat apa Bapak-bapak? Surat Juz 29 juga ya? Al-Jin, coba kita lihat Al-Masajid. Wa annal masajida lillahi, surat Al-Jin, Mumtaz, ayat 18. Ya, surat Al-Jin ayat 18. Ini poin kedua, Allah tidak ridho untuk disekutukan dengan siapapun, dengan apapun.
Poin yang ketiga yang wajib kita ketahui dan juga kita amalkan anna sesungguhnya man orang yang ata'ar rasula mentaati rasul wa wahhadallaha dan mentauhidkan Allah la yajuzu lahu tidak boleh baginya mualatu loyalitas man hadallaha wa rasulah kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau itu sudah bahasa Indonesia ya. Kana aqraba qaribin, dia adalah orang-orang terdekat. Ya. Dalilnya la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Tidak engkau dapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Mereka berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka itu aba'ahum, bapak-bapak mereka, au abna'ahum atau anak-anak mereka, au ikhwanahum atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum atau karib kerabat mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, ulaika merekalah kataba yang Allah telah tulis fi qulubihim dalam hati-hati mereka al-iman, keimanan. Wa ayyadahum dan Allah kokohkan mereka biruhim minhu dengan ruh darinya. Wa yudkhiluhum dan memasukkan mereka jannatin kepada surga tajri min tahtihal anhar yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, merekalah kelompok Allah, golongan Allah. Ala ketahuilah inna hizballahi humul muflihun, sungguhnya golongan Allah, kelompoknya Allah, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini surat apa? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumir. Surat Al-Mujadilah ya, ayat yang terakhir, ayat 22. Ayat 22 Al-Surat Al-Mujadilah ayat ke-22. Baik, poin nomor 3 ini poinnya apa Bapak-bapak? Tentang loyalitas ya. Tentang al-wala, tentang loyalitas. Jadi ada 3 poin dalam muqaddimah yang kedua. Poin yang pertama tadi apa Bapak-bapak? Kita ulang review sebelum kita bahas. Poin yang pertama tentang apa? Masih ingat? Poin yang pertama, Allah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita dan tidak membiarkan kita begitu saja. Allah utus kepada kita Rasul. Orang yang taat kepada Rasul masuk surga, orang yang durhaka kepada Rasul masuk neraka. Itu poin yang pertama. Atau kalau mau kita simpulkan yang sangat ringkas, poin nomor pertama membahas tauhid rububiyah. Apa? Poin yang pertama itu adalah membahas apa? Tauhid rububiyah. Itu poin yang pertama, kesimpulannya. Nanti kita jelaskan. Poin yang kedua, tadi apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Poin yang kedua Bapak-bapak, Allah tidak ridho disekutukan ya dengan siapapun. Itu poin yang kedua. Atau kalau mau kita ringkas poin kedua ini membahas tauhid uluhiyah namanya. Membahas apa? Tauhid uluhiyah. Poin yang ketiga tadi apa? Kata Syekh Muhammad Abdul Wahab, ya, orang yang taat kepada Allah dan Rasul
tidak boleh baginya untuk loyalitas terhadap orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kita simpulkan poin nomor 3 membahas tentang al-wala wal bara. Al-wala dan al-bara. Pernah dengar nggak Bapak al-wala wal bara? Loyalitas itu wala namanya. Bara itu berlepas diri. Lawan loyalitas apa? Hah? Anti loyalitas lah gitu. Lawannya ya. Nomor 3 tentang loyalitas. Baik. Kita ulang. Poin nomor pertama membahas apa? Tauhid rububiyah. Poin nomor 2 membahas apa? Tauhid uluhiyah. Mumtaz. Tadi poin yang ketiga membahas apa? Al-wala wal bara. Al-wala wal bara apa Bapak-bapak? Loyalitas. Loyalitas itu apa sih? Dukungan, bantuan, kesetiaan. Itu namanya apa? Loyalitas. Pro. Pro. Begitu. Loyalitas seorang mukmin. Baik, kita masuk ke satu-satu dulu ya Bapak-bapak ya. Poin yang pertama tadi ada istilah apa? Tauhid rububiyah. Jadi Bapak-bapak yang dirahmati Allah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memudahkan pemahaman kita tentang tauhid, maka para ulama memudahkan kita untuk memahaminya, membagi tauhid menjadi 3 untuk memudahkan pemahaman kita. Sebagaimana para ulama juga ya memudahkan kita kalau dalam belajar bahasa Arab membagi kata-kata itu menjadi 3, padahal nggak ada dalilnya. Ini agar apa? Memudahkan kita untuk memahaminya. Jadi tauhid dibagi menjadi berapa? 3. Pertama ada yang disebut istilahnya dengan tauhid rububiyah. Yang kedua ada yang disebut istilahnya tauhid uluhiyah. Yang ketiga ada tauhid asma was sifat. Tauhid asma was sifat. Jadi Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kalau kita buka Al-Qur'an dan hadis semuanya berbicara tentang masalah tauhid, itu tidak lepas dari 3 ini. Makanya untuk dimudahkan ya. Juga selain untuk memudahkan, tujuannya para ulama membagi 3 agar bisa diketahui ketika ada penyimpangan, ketika ada kekeliruan dalam aspek tauhid ya. Maka kita ketahui ini dia itu keliru dalam jenis tauhid yang mana. Begitu. Itu tujuannya dibagi 3 untuk memudahkan kita dalam mengklasifikasi, dalam menggolong-golongkan bagian-bagian tauhid, dan untuk mengetahui ketika terjadi kesalahan, seorang itu salahnya di bagian tauhid yang mana. Baik, yang pertama tadi dari golongan tauhid atau bagian tauhid disebut tauhid apa Bapak-bapak yang dirahmati Allah? Tauhid rububiyah. Apa makna tauhid rububiyah? Ada yang pernah dengar ya tauhid rububiyah? Apa artinya? Tauhid rububiyah. Nah, tauhid rububiyah adalah Bapak-bapak mengesahkan Allah dalam semua perbuatannya Allah. Itu disebut apa? Tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam semua perbuatannya Allah. Ketika seseorang misalnya mengesahkan Allah dalam semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya Allah apa saja? Bapak-bapak coba contohkan. Mencipta ya, Allah mencipta, Maha Pencipta. Ketika seseorang itu mengesahkan Allah, Allah lah satu-satunya pencipta yang hakiki, dia bertauhid dalam tauhid rububiyah. Contoh yang lain, perbuatan Allah apalagi Bapak-bapak? Apa yang dilakukan oleh Allah selain mencipta? Memberi rizki. Ketika seorang meyakini bahwasanya sang pemberi rizki yang hakiki adalah Allah, maka dia telah mentauhidkan Allah dalam rububiyah.
Kemudian apa lagi Bapak-bapak? Contohnya perbuatan Allah menghidupkan. Ketika seseorang hamba meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya yang menghidupkan, dia telah mentauhidkan dalam apa? Rububiyah. Kemudian apa lagi? Mematikan, mengatur alam semesta. Ketika orang berkeyakinan bahwasanya Allah maha mengatur segala urusan, Allah maha mengatur alam semesta, dia telah mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Ya, jadi tauhid rububiyah apa artinya tadi? Mengesahkan Allah dalam semua perbuatannya Allah. Itu tauhid rububiyah, bagian yang pertama. Ya. Bagian yang kedua dari jenis tauhid, tauhid apa tadi? Uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam semua perbuatan hamba. Mengesahkan Allah dalam semua perbuatan hamba. Yang dimaksud perbuatan hamba adalah ibadah ya. Atau dalam kurung ya. Mengesahkan Allah dalam semua perbuatan atau dalam kurung ibadah hamba. Ya. Tadi tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dalam semua perbuatan atau semua ibadahnya hamba. Ketika contohnya ibadah seorang hamba. Contoh ibadah apa jamaah yang dirahmati Allah? Ngapain? Ya? Salat misalnya. Ketika seorang menunjukkan salatnya hanya untuk Allah, bukan yang lain, dia telah mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Contohnya ibadah apalagi Bapak-bapak? Puasa, dia puasa hanya untuk Allah, mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Berdoa ibadah bukan? Ibadah, ad-du'a huwal ibadah. Ketika seorang hamba berdoa hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah, dia telah mentauhidkan Allah dalam apa? Dalam uluhiyah. Menyembelih ibadah bukan? Ibadah, fasholli li rabbika wanhar. Ketika dia menyembelihnya hanya untuk Allah, bukan untuk jin, bukan untuk penunggu suatu tempat ya. Karena masih ada ya, bahkan bangunan ya, jembatan ya, betul. Ya ada orang bilang yang kerjanya di kontraktor ada itu masih. Ya nyembelih ya, padahal udah era daring sekarang. Eranya masih ada ya. Ketika seorang menyembelihnya hanya untuk Allah, tidak kepada selain Allah, dia mentauhidkan Allah dalam apa? Dalam uluhiyah. Paham Bapak-bapak? Jadi bedanya tauhid rububiyah sama tauhid uluhiyah, sama tauhid uluhiyah. Kalau tauhid rububiyah, tinjauannya perbuatannya Allah. Kalau tauhid uluhiyah, tinjauannya perbuatan hamba, begitu. Beda tinjauan. Tauhid uluhiyah ini juga disebut dengan nama lainnya adalah tauhid al-ibadah. Ya kalau ada sebutan tauhid ibadah, yaitu adalah tauhid uluhiyah. Dia sinonimnya, bersamaan katanya. Disebut tauhid ibadah karena memang hamba itu meyakini atau menunjukkan semua peribadahannya hanya untuk Allah. Maka disebut tauhid ibadah atau tauhid al-uluhiyah. Kemudian jenis yang ketiga dari tauhid adalah tauhid asma was sifat. Ya, yaitu menetapkan seorang hamba menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Seorang hamba menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya Allah itu memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang agung. Walillahil asmaul husna. Bagi Allah lah nama-nama yang indah. Allah punya nama, banyak namanya. Namanya ada berapa Bapak-bapak nama-nama Allah?
Ada 99, betul. Lebih. Itu nama 99 yang disebutkan dalam hadis. Ya, innalillahi tis'ina wa tis'atan wa tis'ina isman. Faman ahsaha dakhalal jannah. Tis'atan wa tis'ain, 99, tapi nama Allah tidak terbatas. Nah, ketika seorang hamba menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Rasul, dia mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat. Nah, kembali ke muqaddimah kita agar bisa klop ya. Pada poin pertama dari muqaddimah yang kedua ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya wajib bagi kita mengetahui tentang tauhid rububiyah. Ya, dalam perkataan beliau, Annallaha khalaqana, sesungguhnya Allah menciptakan kita, wa razaqana, dan memberi rizki kepada kita. Ini tauhid apa, Bapak-bapak? Kalau dalam 3 pembagian tauhid, tauhid rububiyah. Ya. Dalil Allah menciptakan itu sangat banyak ya, Bapak-bapak. Dalil Allah, Anallaha khalaqana, bahwasanya Allah menciptakan kita. Dalilnya adalah apa, Bapak-bapak? Yang sering kita dengar, bahwasanya Allah Maha Pencipta. Kira-kira dalilnya apa? Surat Az-Zariyat ayat 56. Surat Az-Zariyat ayat 56. Mungkin kita tahu suratnya, apa bunyi ayatnya, cuman surat berapa, ayat berapa sering kali kita kurang ngeh itu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya, itu dia ayatnya. Coba kalau ditanya, makanya saya juga kadang-kadang kalau ditanya ayat dan surat itu surat apa ya lupa lagi. Ya, tapi bunyinya tahu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kemudian ayat yang lain banyak ya. Surat Ar-Ra'd ayat 16 dan surat Az-Zumar ayat 62, Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai. Allah pencipta segala sesuatu. Iya. Itu dalil, di antara dalil-dalil, sekian banyak dalil-dalil Allah Maha Pencipta. Surat Az-Zariyat ayat 56, surat Ar-Ra'd ayat 16. Itu dalil secara nas, secara sam'i, dalil sam'i. Dalil sam'i itu ada dalil yang didapatkan dari Al-Quran ataupun hadis, mendengar. Adapun dalil secara akal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta, dalilnya akli Bapak. Tapi dalil akli ini berdasarkan dalil sam'i, berdasarkan dalil nakli. Yaitu dalam surat At-Tur ayat 35. Surat At-Tur ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ini kita masih ngebahas tentang Allahu khalaqana ya, Bapak-bapak ya. Sungguhnya Allah menciptakan kita pada poin ini. Dalil akli bahwasanya Allah Maha Pencipta adalah surat At-Tur ayat 35. Itu dalil akal padahal, tapi berdasarkan dalilnya dari nakal. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tur ayat 35, apakah mereka itu, manusia itu, diciptakan dari tanpa sesuatu, ataukah mereka itu menciptakan diri-diri mereka sendiri? Ya. Jadi surat apa Bapak-bapak tadi yang kita baca? Surat At-Tur ayat 35. Bunyinya am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah manusia itu, mereka itu diciptakan dari tanpa sesuatu? Maksudnya ada sendiri. Apakah makhluk itu ada karena sendiri, ada jreng gitu, tahu ada ujuk-ujuk kalau bahasa ininya, ujuk-ujuk langsung ada. Amhumul khaliqun, apakah mereka yang menciptakan diri-diri mereka sendiri? Jadi manusia itu ada karena mereka menciptakan dirinya sendiri. Jadi ada beberapa hal ya
terjadinya sesuatu. Iya. Pertama, sesuatu itu ada atau makhluk itu ada dengan sendirinya. Jadi adanya sesuatu itu ada beberapa kemungkinan. Ada yang mungkin, ada yang jauh kemungkinan. Adanya makhluk itu ada beberapa kemungkinan. Tetapi kemungkinan-kemungkinan ini ada yang jauh, ada benar kemungkinan yang benarnya. Yang pertama, adanya makhluk karena kemungkinan yang pertama sebagaimana dalam surah At-Tur tadi, itu ada sendiri. Kemungkinan yang pertama. Kemungkinan ini dekat apa jauh banget, Bapak? Sangat jauh ya. Bahkan mungkin kita katakan mustahil suatu itu ada sendirinya. Ya. Pernah dalam syarah Aqidah At-Tahawiyah dinukil perdebatan antara Abu Hanifah dengan orang-orang yang ateis, ya. Dalam syarah Aqidah At-Tahawiyah, ya. Sebelum mulai perdebatan, ya, dimulai ini cerita dulu Abu Hanifah rahimahullah taala. Sebelum kita debat, saya mau cerita ini, katanya. Ada perahu di Sungai Dajlah. Sungai Dajlah itu sungai di Irak. Ya. Ada sendiri, ada perahu sendiri. Terus perahu itu bongkar muat sendiri, barang-barang masuk. Perahu itu jalan sendiri, kata Abu Hanifah kepada orang ateis itu. Jalan sendiri, berhenti di pelabuhan sendiri. Terus nurun muatan sendiri. Ngawur itu. Cerita kayak gitu. Cerita apaan gitu kan? Anfaidah gitu. Masa ada perahu ada sendiri, ngangkut barang sendiri, berlayar sendiri, bersandar sendiri, nurunin. Ngomong apa sih gitu ya? Mau debat kok ngomong cerita-cerita kayak gitu. Nah, kan saya meyakini bahwasanya alam semesta ini ada yang mengatur, ada yang mencipta, ada yang memeliharanya. Kan Anda ini yang bahwasanya alam semesta ini yang nggak ada Tuhan, ada sendiri kan gitu ya. Ateis itu ada yang mahanya bahwasanya makhluk ini ada sendiri. Nah, belum debat aja kamu sudah tidak meyakini bahwasanya sesuatu itu ada sendiri, mustahil. Maka mustahil. Iya, itu bahwa yang dirahmati Allah Subhanahu, mustahil ada sesuatu itu ada sendiri. Maka kata Allah, am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah makhluk itu ada karena dengan sendirinya? Itu kemungkinan yang pertama yang mustahil, ada sendiri. Meja ini Bapak-bapak ada sendiri, Bapak-bapak. Masa meja ada sendiri kan? Mustahil. Pasti ada yang membuatnya. Itu kemungkinan yang pertama. Yang kemungkinan kedua sebagaimana dalam ayat am humul khaliqun. Lebih parah lagi. Ataukah mereka sendiri yang menciptakan diri-dirinya? Ya, jadi adanya bangku karena bangku ini buat bangku itu sendiri. Itu kan lebih ngaco lagi ya. Lebih ngawur. Sesuatu yang enggak ada, gimana dia menciptakan sesuatu yang ada, begitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan am khuliqu ghairi syai'in am humul khaliqun. Itu kemungkinan yang kedua dalam surat At-Tur tersebut. Jadi dalam surat At-Tur tadi ayat 35 ada beberapa kemungkinan terjadinya makhluk, Bapak-bapak. Ada dua. Yang pertama am khuliqu min ghairi syai'in. Kemungkinannya apa? Mereka itu ada sendiri. Kemungkinan yang kedua makhluk itu ada karena mereka lah yang menciptakan diri-diri mereka sendiri. Ada kemungkinan yang tidak disebut dalam ayat. Kemungkinannya apa? Adanya makhluk itu. Kemungkinan pertama mereka ada sendiri. Kemungkinan yang kedua mereka menciptakan diri sendiri. Ada kemungkinan ketiga tapi tidak disebut di ayat. Kemungkinannya apa? Adanya makhluk itu apa kemungkinannya, Bapak-bapak? Ada yang tahu? Kemungkinan sesuatu itu ada karena dia ada sendiri. Ini mustahil. Karena sesuatu itu menciptakan dirinya sendiri pun sangat mustahil. Kemungkinan yang ketiga apa? Mereka diciptakan. Nah, itu tidak disebutkan di ayat. Kenapa? Kalau kemungkinan pertama tidak mungkin, kemungkinan kedua kemungkinan tidak mungkin ya. Kemungkinan yang kedua mustahil, maka yang pasti ada yang menciptakannya. Makanya ada seorang sahabat tatkala mendengar ayat ini
langsung masuk ayat ini dalam hatinya. Kemudian langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka paham. Nah, itu fungsinya Bapak-bapak juga kita mempelajari bahasa Arab ya. Kita mendengar ayat itu paham ya. Kalau kita dibaca am khuliqu min ghairin, kita biasa-biasa saja gitu ya. Ya biasa. Oh ya, gitu ya paling ya. Kalau mereka itu langsung blek nancep gitu. Ya, kalau makhluk itu am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kalau makhluk itu ada, kemungkinannya karena ada sendiri jauh. Karena mereka menciptakan sendiri jauh. Pasti ini ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha pencipta dari naqli atau dari Al-Quran dan Sunnah, dan juga dari akal, dari dalil akal. Kemudian poin yang selanjutnya, warazaqona, Allah memberi rizki kepada kita. Dalilnya juga banyak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara surat Az-Zariyat ayat 22, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit ada rizki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan, ini sudah insya Allah memahami, cuman kita tidak tahu saja ayat berapa, surat apa ya. Meyakini bahwasanya Allah memberi rezeki kepada kita. Kalau Allah menciptakan kita, Allah memberi rezeki kepada kita, maka Allah tidak akan membiarkan kita berbuat semau-maunya. Pasti ada yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kita, kan gitu. Iya. Makanya di sini ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bal arsala ilaina rasula. Nah, tapi Allah utus kepada kita rasul. Ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita begitu saja. Allah utus kepada kita rasul. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abatsa wa annakum ilaina la turja'un. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, apakah kalian manusia mengira aku ciptakan kalian itu abas, sia-sia saja? Ya, wa annakum ilaina la turja'un, kalian tidak dikembalikan kepadaku. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika memberi kita rezeki, memberi kita semua hal yang mencukupi kebutuhan kita, ada yang diinginkan dari kita semua. Ya, kalau sama Bapak-bapak yang dirahmati Allah, antara orang yang Allah berikan rezeki dengan yang tidak Allah berikan rizki, kemudian akhirnya sama nanti di akhirat, maka itu jauh dari sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang berbuat baik dan akan menghukum orang-orang yang berbuat buruk. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Allah utus rasul, Allah katakan barang siapa yang mentaati rasul itu, maka dia akan masuk surga. Ini bukti tadi Allah tidak membiarkan kita. Allah utus kepada kita rasul. Iya. Kalau kita taat kepada rasul tersebut, maka akan masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, ya, yang menjadi dalil bahwasanya orang yang mentaati rasul itu akan masuk surga. Surat An-Nisa ayat 13. Surat apa? An-Nisa ayat 13. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, khalidina fiha, mereka kekal. Jadi orang yang taat kepada Rasul, mentaati semua ucapannya, perbuatannya, semua hal yang berkaitan dengan sang Rasul tersebut, Allah janjikan baginya surga. Jadi salah satu jalan agar kita masuk ke dalam surga, jamaah yang dirahmati Allah, adalah mengikuti Rasul, mencontoh Rasul. Kemudian waman asahu dakhalan nar, barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul tersebut, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dalilnya adalah surat yang sama pada ayat yang setelah yang tadi kita sebutkan, An-Nisa ayat 14-nya.
bahwasanya orang yang bermaksiat, berdurhaka kepada Rasul, Allah ancam dia masuk ke dalam neraka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan-batasannya, yudkhilhu naro, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, khalidina fiha. Jadi Bapak-bapak yang dirahmati Allah, bukti Allah tidak membiarkan kita adalah apa? Di antara bukti Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita. Kemudian kita itu tidak didiamkan, tidak dibiarkan berbuat semaunya. Buktinya apa? Tadi Allah utus kepada kita seorang Rasul. Itu buktinya Allah itu tidak mengharapkan kita itu berbuat semaunya. Allah utus kepada kita, buktinya apa? Rasul. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mentaati Rasul tersebut. Orang yang taat kepada sang Rasul, Nabi kita Muhammad SAW, Allah janjikan bagi mereka surga. Surat An-Nisa ayat berapa tadi? 13. Sebaliknya, kalau nggak mau ikut Rasul, durhaka kepada sang Rasul, maka Allah ancam baginya neraka. Tadi dalilnya apa? Surah An-Nisa ayat setelahnya, ayat 14-nya. Nanti Syekh Muhammad Abdul Wahab pun mendalili dengan selain dalil yang kita sebutkan tadi. Dalilnya ini. Kalau beliau mendalili dengan surat apa tadi? Al-Muzammil, ya. Dengan surat Al-Muzammil ini. Jadi saya ulang kembali. Ya. Allah itu menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, dan kita tidak dibiarkan begitu saja. Buktinya apa? Allah utus kepada kita Rasul. Kalau taat sama Rasul itu masuk ke dalam surga. Kalau durhaka atau tidak mengikuti Rasul tersebut masuk ke dalam neraka. Dalilnya apa? Beliau mendalili permasalahan ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalna ilaikum rasula." Aku utus kepada kalian Rasul. Syahidan alaikum, sebagai saksi bagi kalian. Ya jangan ada nanti kalau udah diutus Rasul, wah saya nggak tahu, itu ada Rasul ngajarin kamu kemana aja kan gitu. Kenapa nggak belajari? Syahidan alaikum, sebagai saksi bagi kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana juga Allah utus sebelum kalian, ini umatnya Nabi Muhammad SAW konteksnya ya. Sebelum kalian itu Allah utus juga kepada Fir'aun seorang Rasul. Siapa? Nabi siapa? Yang diutus kepada Fir'aun? Nabi Musa. Allah utus kepada kita ini Rasul Nabi Muhammad. Sebagaimana Allah juga utus kepada Fir'aun, yaitu seorang Rasul, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Fa'asa Fir'aun. Fir'aun itu durhaka ar-rasulah, kepada Rasul tersebut. Siapa Rasul tersebut tadi yang kita sebut? Kepada Nabi Muhammad apa kepada Nabi Musa? Fa'asa Fir'aunur rasulah, kepada Nabi Musa. Ini ada tambahan faidah ya Bapak-bapak secara bahasa. Sini kan pada ayat fa'asa Fir'aunur rasulah, kata rasulnya ada alif dan lamnya ya. Ada tidak? Fa'asa Fir'aunur rasulah, ada alif lamnya, ar-rasul ya. Pada kata rasul sebelumnya, ayat sebelumnya itu tidak ada alnya ya. Kama arsalna ila fir'auna rasulan, kata rasulnya nggak ada alif lamnya ya. Ada nggak Bapak? Tidak ada ya. Ya, yang pada lafadz kama arsalna ila fir'auna rasula itu tidak ada alif lamnya kan? Tapi pada ayat setelahnya fa'asa fir'aunur rasula ada alif lamnya ya. Kan rasulnya sama tuh ya, Nabi Musa alaihissalam. Maka alnya ini menunjukkan bahwasanya itu adalah yang dibicarakan sebelumnya. Ma'rifah itu tuh yang tadi saya sebut gitu loh. Ka inna arsana ilaikum rasulullah kama arsana ila fir'aun rasul. Nah, rasul. Fa'asa fir'aun ar-rasul. Ini. Maka Fir'aun bermaksiat kepada atau durhaka kepada sang Rasul yang tadi kita bicarakan tadi sebelumnya. Itu namanya al-ahdiyah. Al yang sudah kebayang di benak siapa yang diomongin.
Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdhaw wabila. Maka kata Allah, Fir'aun itu durhaka kepada Rasul yang diutus. Itu Nabi Musa. Tidak mau mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Maka konsekuensinya apa? Fa'akhadnahu. Maka aku hukum dia, aku azab dia, kata Allah, yaitu azab Fir'aun itu akhdhaw wabila, dengan siksa yang berat. Iya. Maka ini menjadi dalil ayat ini Bapak-bapak, bahwasanya kalau taat kepada Rasul masuk surga, durhaka kepada Rasul masuk neraka. Surat ini menjadi dalil bahwasanya orang yang taat kepada Rasul masuk surga, orang yang durhaka kepada Rasul masuk neraka. Kalau kita baca sepintas, kebayang nggak mana nih? Ini perlu namanya apa? Wajhul listidlal. Perlu wajhud dilalah. Masih ingat gak Bapak apa maksud wajhud listidlal atau wajhud dilalah? Maksudnya apa? Masih ingat? Bagaimana suatu dalil bisa bagaimana suatu ayat atau hadis bisa menjadi dalil dari sebuah permasalahan. Bagaimana suatu ayat atau hadis bisa menjadi dalil bagi suatu permasalahan disebut dengan wajhul listidlal atau wajhud dilalah. Karena kalau kita baca sekilas, sepintas itu apa sih hubungannya gitu kan, kayaknya belum dipahami. Nah itu namanya perlu wajhul listidlal. Ada yang bisa menjelaskan wajhul listidlalnya dari ayat ini? Subhanallah, para ulama itu dalam ya. Ayatnya ini bisa jadi dalil ini. Oh kita baca nggak mudeng-mudeng ya mungkin ya. Kok bisa jadi dalil ya? Subhanallah. Ada yang tahu Bapak-bapak jamaah? Dari ayat yang beliau sampaikan ini menjadi dalil orang yang taat sama Rasul masuk surga, orang yang durhaka kepada Rasul masuk neraka. Dalilnya surat ini. Mudeng nggak kira-kira kita Bapak? Ya, kalau saya dulu kurang mudeng. Mana nih barang siapa masuk Rasul? Nggak ada barang siapa taat kepada Rasulnya ya. Masuk surga mana ya? Barang siapa durhaka masuk neraka mana? Itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, lihat pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana yang aku utus kepada Fir'aun Rasul. Allah utus kepada Fir'aun Rasul. Fir'aun bagaimana sikapnya terhadap Rasul tersebut? Fa'asa Fir'aun ar-Rasul. Fir'aun durhaka terhadap Rasul tersebut, mendurhakai Rasul yang diutus kepadanya. Ya. Apa balasannya? Apa konsekuensinya? Akhadnahu akhdhaw wabila. Allah akan hukum, azab mereka dengan azab yang berat. Ya, Allah hukum di mana? Allah hukum di surga? Gak mungkin. Allah hukum di neraka dengan azab yang berat. Sebagaimana Fir'aun durhaka kepada Rasulnya, maka ya kaum yang ini, yang kita ini sekarang, apabila durhaka kepada Rasulnya, sama nanti kejadiannya sebagaimana Fir'aun yang durhaka kepada Rasulnya. Paham Bapak? Di sini kan ayatnya, inna arsalna ilaikum rasulan. Aku utus kepada kalian, itu umatnya Nabi Muhammad, seorang Rasul. Sebagaimana kama arsalna ila Fir'aun rasulah. Ya, sebagaimana aku utus kepada Fir'aun itu Rasul. Sama-sama umat ini, umatnya Nabi Muhammad diutus Rasul, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Kepada Fir'aun juga diutus Rasul, yaitu Nabi Musa. Sama ya? Kepada umat ini diutus Rasul, kepada Fir'aun diutus Rasul. Sama kan? Apa yang terjadi pada Fir'aun? Fa'asa Fir'aun ar-Rasul. Si Fir'aun itu durhaka kepada yang Rasul. Konsekuensinya apa? Fa'akhadnahu akhdhaw wabila. Sama nanti umat ini juga kalau melakukan hal yang dilakukan Fir'aun, ya sama.
Sebagaimana Allah telah utus kepada umat ini nabi atau rasul, Allah utus kepada Fir'aun juga rasul. Kalau umat ini berperilaku terhadap rasulnya sama sebagaimana Fir'aun, yaitu durhaka kepada rasulnya, Allah Subhanahu wa taala akan azab mereka dengan azab yang berat juga. Paham Bapak-bapak? Jadi orang yang durhaka kepada rasul, Allah ancam dia untuk masuk ke dalam neraka sebagaimana si Fir'aun itu durhaka kepada rasulnya. Sama umat ini pun sebagaimana sama diutus rasul, umat Fir'aun sama diutus rasul, tatkala perlakuannya sama dengan yang dilakukan Fir'aun kepada rasulnya, maka akan didapatkan pula sama umat ini apabila durhaka kepada rasulnya akan mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh Fir'aun. Bisa diikuti? Jemaah yang dirahmati Allah, wajhul istidlalnya, orang yang bermaksiat kepada rasul, durhaka kepada sang rasul, maka akan mengalami hal yang sama sebagaimana yang dialami oleh Fir'aun karena durhakanya dia terhadap sang rasul yang diutus kepadanya. Di jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyampaikan bahwasanya wajib bagi kita belajar dan juga beramal dengan ini. Meyakini bahwasanya Allah menciptakan kita, memberi rezeki kita, meyakini tauhid rububiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah itu tidak membiarkan kita begitu saja. Allah ciptakan terus bebas gitu, semaunya. Yang kuat bisa menindas yang lemah, yang kaya bisa menzolimi yang miskin. Kalau begitu di mana keadilan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian salah satu bukti Allah tidak membiarkan kita begitu saja, Allah apa? Utus kepada kita rasul. Kemudian setelah Allah utus, apa yang diinginkan? Mentaati sang rasul tersebut. Maka dia akan mendapatkan surga. Bermaksiat kepada rasul tersebut, dia akan masuk ke dalam neraka. Itu poin yang pertama dalam muqaddimah yang kedua. Ya. Poin yang kedua insya Allah akan dibahas pada bulan depan, insya Allah. Ya, kita masih masuk dalam muqaddimah ini ya Bapak. Belum masuk kepada salah satu usulnya belum. Baru muqaddimahnya nggak apa-apa. Kita kan nggak ada semesteran, santai saja ya. Nggak ada ujian, ya sedapatnya ya. Pelan tapi bisa paham gitu. Alhamdulillah. Itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa disampaikan. Mungkin ada dari jamaah yang mau disampaikan. Kalau saya bisa menjawabnya saya jawab, kalau tidak saya mohon dimaklumi berkaitan dengan ini. Ya. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apakah kita bertanggung jawab atas kekufuran, kesyirikan orang-orang di sekitar kita? Maka kita rinci. Kalau di sekitar kita itu dakwah telah tersebar, ya, dakwah itu sudah di mana-mana ada tentang tauhid. Kemudian seorang itu berada dalam kekufuran, maka Allahu a'lam bishawab, tidak ada uzur baginya. Karena ada kebenaran, dia tidak mau mencari kebenaran tersebut, sudah tersebar di daerah tersebut. Itu yang pertama. Kedua, sikap kita apabila ada kemungkaran, kan kesyirikan, ya, itu adalah kemungkarannya, sebesar-besarnya kemungkaran. Maka sikap kita sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, idza ra'a minkumul munkaran falyughayyirhu biyadihi. Apabila melihat suatu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Fa in lam yastati', kalau enggak mampu, fa bilisanihi, dengan lisannya.
Fa in lam yastati', kalau nggak mampu juga fa biqalbihi. Fa innahu at'aful iman. Sesungguhnya itu adalah keimanan yang paling rendah. Kalau ada kemungkaran, kalau tadi salah satu bentuk kemungkaran dan itu termasuk kemungkaran yang paling besar, yaitu berbuat kesyirikan, maka rubah dengan tangan kita. Kalau kita mampu, nggak mampu, soalnya mau bisa berantem. Dengan lisan kita, wah kalau kita ngasih tahu kita di debat, keok, ilmunya masih cetek. Wah saya mah belum kayaknya. Ya karena kita menilai ya diri kita sendiri misalnya. Minimal yang tidak boleh tidak harus dilakukan mengingkarinya dengan hatinya. Nggak boleh hatinya itu biarin saja. Ada kemungkaran, biarin aja lah. Dia saya, yang penting sayanya soleh gitu ya. Nggak bisa. Kita merasa nggak nyaman dengan kemungkaran tersebut. Kita ingkari ini kemungkaran. Aduh, kalau saya bisa dengan tangan, saya dengan tangan. Kalau saya ini belajar yang benar dengan lisan, dengan nggak mampu. Minimalnya dengan hatinya. Kalau itu lolos, bahaya Pak. Karena Rasulullah mengatakan fa innahu at'aful iman. Itu keimanan yang paling lemah. Kalau itu sudah blong, berarti keimanannya dipertanyakan. Kalau hatinya tidak mengingkari adanya kemungkaran, itu paling rendahnya, maka keimanannya dipertanyakan. Karena itu adalah selemah-lemahnya al-af, paling lemah dari keimanan. Itu yang bisa kita lakukan. Lihat tadi kondisinya, dakwah sudah menyebar belum di situ. Kemudian bagaimana posisi kita? Mampu dengan tangan, mampu dengan lisan, kalau tidak minimal dengan hati. Kalau di tempat yang belum dakwah itu tersebar tentang tauhid, tentang Islam, kemudian kita tahu, kemudian kita diam saja, maka kita akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dirinci bagaimana keadaannya. Itu berkaitan dengan al-udzur bil jahl. Udzur dalam masalah akidah karena tidak tahu. Ya, tidak tahunya dirinci. Di tempat yang tempat dakwah itu sudah menyebar, ya nggak ada uzur dia. Dia sudah tahu, kenapa tidak mencari tahu? Tuh banyak itu. Kenapa nggak datang majelis? Kenapa nggak datang kepada ahli ilmu? Tempat situ tersebar. Iya. Kalau tempatnya yang pedalaman, ya, yang tidak ada di sana orang yang mendakwahkannya, maka Syekh Utsaimin ya dalam kitabnya Manzumah Qawaid Fiqhiyah Manzumah Usul Fiqh wa Qawaidiha, beliau ketika orang-orang yang di pedalaman itu bagaimana? Yang nggak ada dakwah sampai di sana. Maka beliau berpendapat bahwasanya mereka nanti akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak pilihan. Ketika beriman maka digolongkan kepada orang-orang yang beriman, apabila tidak tergolongkan kepada orang-orang kafir. Itu permasalahan dalam al-udzur bil jahl. Beliau Syekh Utsaimin dalam kitab beliau Manzumah Usul Fiqh wa Qawaidiha. Demikian. Jadi kita rinci bagaimana kondisinya, kemudian kita juga lihat bagaimana kadar kita begitu dalam menyampaikan hal tersebut. Paling minimal adalah dengan hati kita. Ya dakwah itu kan nggak mesti dengan ini saja ya, dengan ucapan ya. Dakwah itu luas tadi ya, sebagaimana kita bahas dalam mukadimah pertama ya. Bisa dengan dakwah dengan memberikan buku, dakwah dengan perbuatan kita, gitu ya. Ada banyak orang-orang yang tadinya tidak beriman karena melihat adabnya orang muslim, adabnya seorang yang bertauhid, akhirnya simpati, akhirnya masuk Islam karena melihat adab mereka ya. Ada yang melihat karena kaum muslimin itu makan dengan tangannya, sampai begitu ya, cuman makan dengan tangan, akhirnya seorang masuk ke dalam Islam. Ada orang yang berbuat begini, akhlaknya seorang muslim, akhirnya orang dari orang-orang yang tidak beriman itu mereka tergerak hatinya dan masuk ke dalam Islam, disebabkan bukan ucapan tetapi perbuatan seorang muslim. Jadi tadi ya dirinci ya Pak, keadaannya, daerahnya itu sudah tersebar belum dakwah tentang Islam. Kalau sudah tersebar maka tidak ada uzur baginya, karena dia bisa sangat mudah untuk mengakses itu. Tapi dia tidak mau, berpaling, namanya i'rad, berpaling dia. Kemudian dilihat juga kemampuan kitanya
Kita mampu dengan tangan, maka kita rubah dengan tangan. Mampu dengan lisan, ya, karena kita sudah akrab, akhirnya bisa ngobrol, akhirnya bisa menyelipkan tentang dakwah dengan lisan kita. Ya, kemudian apabila tidak, maka yang paling minim dan tidak boleh tidak, dan ini adalah batas yang paling minimalnya, mengingkarinya dengan hati. Tidak boleh plong. Blas ini, keingkaran dengan hati kita tidak boleh sampai blong. Dipertanyakan keimanan kita. Fa innahu at'aful iman. Itu selemah-lemahnya keimanan. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita tutup dulu Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Insyaallah pada muqaddimah poin kedua kita sambung lagi insyaallah bulan depan insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.